Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah inovasi pendidikan yang membahas tentang inovasi bidang ketenagaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD. Anggota kelompok Rena Istiqomah dengan NIM 205060171, Fadilah Triafani dengan NIM 205060178, Suci Oktaviani Disvana dengan NIM 205060181, Siti Khoirunisa dengan NIM 205060187, dan Alia Fuji Aulani dengan NIM 205060203. Yang pertama, A. Hakikat dan jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Pendidik merupakan profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada diri seseorang yang tugasnya adalah mendidik atau memberikan pendidikan. 1. Tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992. Dalam PP tersebut, pasal 3 ayat 1 sampai 3 dinyatakan: 1. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola suatu pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. 2. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. 3. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Dengan demikian, secara umum, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. 2. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. 3. Tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. 4. Tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. 5. Tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan. B. Multi peran dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada lembaga pendidikan formal, guru menjalankan tugas pokok dan fungsi yang bersifat multiperan, yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih. Istilah pendidik merujuk pada pembinaan dan pengembangan afeksi peserta didik. Istilah pengajar merujuk pada pembinaan dan pengembangan pengetahuan atau asah otak intelektual. Istilah pelatih, meskipun tidak lazim menjadi sebutan untuk seorang guru, merujuk pada pembinaan dan pengembangan keterampilan atau kepribadian peserta didik seperti yang dilakukan oleh guru keterampilan. Menurut Jamarah, peranan pendidik itu adalah sebagai berikut. Yang satu, korektor. Pendidik dapat dibedakan mana nilai baik dan nilai buruk dalam pelaksanaan pendidikan. 2. Inspirator. Pendidik dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. 3. Informator.
pendidik dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Organisator, pendidik mampu mengelola kegiatan pembelajaran. 5. Motivator, pendidik harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif dalam proses pembelajaran. 6. Inisiator, pendidik menjadi pencetus ide kemajuan dalam pendidikan dan pembelajaran. 7. Fasilitator, pendidik menyediakan fasilitas untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada pembimbing. Pendidik harus bisa memberikan bimbingan ke arah yang lebih positif. I. Demonstrator, pendidik harus mampu memberikan pemahaman materi pelajaran kepada peserta didik dengan baik. J. Pengelola kelas, pendidik harus mampu mengelola kelas dengan dinamis. K. Sebagai mediator, pendidik harus mengetahui manfaat media pendidikan secara benar dan tepat. I. Sebagai supervisor, pendidik harus mampu membantu, memperbaiki, dan menilai. Dan yang terakhir ada evaluator. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989, pasal 30 ayat 4, dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan iptek serta pembangunan bangsa. Fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Nomor 38 Tahun 92 Pasal 61, sementara Permen Nomor 16 Tahun 2007 menyatakan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Di antaranya adalah kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yaitu indikatornya penampilan fisik yang baik, penampilan sikap, penampilan intelektual, penampilan spiritual, dan advertising atau ketahanan diri. Yang kedua ada kompetensi pedagogik, yang yaitu pendidik harus mampu memahami karakteristik anak, mampu menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis dan tindak lanjut, dan mampu memotivasi. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu melakukan hubungan yang baik dengan keluarga, anak didik dan orang tua, teman-temannya, pimpinannya, dan masyarakat yang lebih luas. Yang keempat ada kompetensi profesional, yaitu pendidik harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan mengembangkan wawasan. Wawasan yaitu diantaranya mengikuti diklat, seminar, mengaktifkan MGMP dan KKG, melakukan penelitian tindakan, dan melanjutkan menuntut ilmu. Yang C, pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kompetensi. PPTG khususnya dalam pendidikan ketenaga kependidikan atau PTK pada umumnya terdiri atas dua jenis, yaitu pendidikan prajabatan atau pre-service education dan pendidikan dalam jabatan yaitu in-service education. Yang pertama, di Amerika Serikat saat ini berkembang kecenderungan baru dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kependidikan, terutama dalam tenaga guru. Menurut Abdal Haq dalam Eric Gas Supriyadi tahun 1977, kecenderungan baru dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga guru yang dimaksud adalah yang pertama, basiskan pada program pelatihan, yang kedua, akan guru untuk menguji dan mengakses kemampuan praktis dirinya, yang ketiga, mengorganisasikan dengan pendekatan
kolegialitas. Yang keempat, memfokuskan pada partisipasi guru dalam proses pembuatan keputusan mengenai isu-isu esensial di lingkungan sekolah. Yang kelima, membantu guru-guru yang dipandang masih lemah dalam beberapa aspek tertentu dalam kompetensinya. Dari berbagai hasil analisis terhadap sejumlah literatur, Bruce Joyce tahun 1990 mengidentifikasi komponen-komponen pelatihan yang telah dikaji dengan sejumlah cara. Secara sistem, baik sendiri-sendiri maupun dengan kombinasinya komponen-komponen itu berjalan sendiri-sendiri. Komponen-komponen utama dalam pelatihan adalah penyajian teori, peragaan atau pendemonstrasian keterampilan-keterampilan atau model-model. Yang ketiga, praktik yang disimulasikan dan setting kelas. Yang keempat, umpan balik yang terstruktur. Yang kelima, umpan balik open-ended. Dan yang terakhir, pembekalan untuk aplikasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Menerapkan pendekatan pelatihan berbasis komponen community-based training yang orientasinya pada pencapaian kemampuan peserta pelatihan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara utuh. Penetapan strategi pelatihan yang pertama berdasarkan karakteristik peserta pelatihan. Di antaranya ada pengalaman, kemampuan mengelola, berkomunikasi, dan kerjasama. Lalu ada menyenangi pekerjaan, lalu latar belakang pendidikan, dan memiliki inisiatif dan kreativitas serta rasa tanggung jawab, loyal, dan disiplin. Lalu yang kedua ada berdasarkan karakteristik metode pelatihan. Di antaranya ada tujuan pelatihan, materi pelatihan, karakteristik peserta pelatihan, alokasi waktu pelatihan, dan sarana penunjang. Lalu yang ketiga ada berdasarkan pengelompokan atau pengorganisasian peserta pelatihan. Di antaranya ada individual, kelompok, dan klasikal. Lalu skenario pelatihan. Yang pertama ada tahap persiapan atau design step. Yang pertama, identifikasi kebutuhan materi pelatihan calon peserta pelatihan. Lalu selanjutnya ada identifikasi kemampuan yang sudah dimiliki calon peserta pelatihan. Lalu yang terakhir ada analisis kebutuhan materi pelatihan calon peserta pelatihan. Yang kedua ada tahap pengembangan program atau desain program step. Di antaranya ada perumusan tujuan pelatihan, penetapan materi pelatihan, penetapan strategi dan metode pelatihan, penetapan sarana pelatihan, penetapan waktu pelatihan, dan penetapan komponen yang dievaluasi. Lalu yang ketiga ada tahap pelaksanaan atau implementation step. Di antaranya ada tes awal atau pre-test, bina suasana atau ice breaking, kontrak belajar atau learning contract, penyajian materi, simulasi rencana survei lapangan, refleksi hasil survei lapangan, penyusunan rencana pengembangan program MBS, penyajian materi, refleksi pelatihan, dan yang terakhir tes akhir atau post-test. Lalu yang keempat ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Di antaranya ada tujuan pelatihan, materi pelatihan, strategi dan metode pelatihan, pelatih, sarana pelatihan, waktu pelatihan. D. Inovasi pengembangan profesionalisme berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan. Bidang teknologi pendidikan merupakan bidang kajian ilmu aplikasi yang dimiliki spektrum cukup luas,
Pengertian teknologi sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan perangkat keras hasil dari produk industri elektronika. Teknologi jika diterapkan pada konteks pendidikan sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial bermakna sebagai proses pengolahan informasi kependidikan untuk dipecahkan guna menghasilkan produk dalam bentuk solusi masalah kependidikan. Pengertian teknologi pendidikan menurut ASCT, the Association for Educational Communications and Technology, tahun 2008 merupakan bidang ilmu yang mempelajari secara teoritik dan praktek beretika dalam memfasilitasi dan meningkatkan kinerja pembelajaran melalui penciptaan, penggunaan dan pengelolaan proses, serta sumber teknologi yang tepat. Teknologi pendidikan merupakan bidang kajian antardisiplin ilmu. Disiplin ilmu tersebut meliputi bidang pendidikan, psikologi, komunikasi, komputer, informasi, dan sosial, ekonomi, budaya, dan keteknikan. Lalu, karakteristik inovasi. Rogers tahun 1983 mengemukakan 5 karakteristik inovasi, meliputi yang pertama, keunggulan relatif atau relative advantage. Yang kedua, kompatibilitas atau compatibility. Yang ketiga, kerumitan atau complexity. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan atau trialability. Yang kelima, kemampuan diamati atau observability. Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi seperti segi ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut diadopsi. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi teknologi pendidikan, yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Recording in progress. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya informasi dan inovasi pendidikan Indonesia. Tahu tingkah. Yang pertama, membangun merupakan suatu proses berkelanjutan mencakup aspek Indonesia, termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan yang kedua, dalam perjalanannya, proses pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya pendidikan yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, diputuskan untuk mengadakan pembaruan secara menyeluruh terhadap peranan pendidikan. Yang ketiga, reformasi dan inovasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mau bekerja sama demi tercapainya kualitas pemberdayaan manusia yang diinginkan. Yang keempat, pendidikan Indonesia merupakan inti utama untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia yang peranannya sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu diperlukan suatu strategi pendidikan untuk membuat program pendidikan merata di seluruh tanah air. Yang kelima, selanjutnya. Selanjutnya itu program-program tersebut antara lain penyelenggaraan yang pertama, penyelenggaraan pendidik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kembali pada masyarakat sebagai sumber daya utama, juga pengguna hasil pendidikan itu sendiri.
Ketiga, pendidikan dilakukan secara transparan dengan demokratis tanpa mengurangi mutu pendidikan. Keempat, penyelenggaraan pendidikan yang efisien. Kelima, peluang untuk belajar seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia sehingga kemampuan dasar masyarakat kita pun akan meningkat. Keenam, yaitu mengurangi kesulitan birokrasi pendidikan yang sering menjadi kendala kelancaran proses pendidikan saat ini. Selanjutnya, dengan adanya reformasi besar-besaran di berbagai bidang sejak lengsernya era pemerintah Orde Baru, maka bidang pendidikan juga tidak mau kalah. Sistem pendidikan Indonesia diubah dan disesuaikan secara otomatis yang diharapkan akan membawa angin segar dan perbaikan dalam sistem pendidikan yang selama ini dipergunakan. Namun karena sistem ini masih baru, tentunya kita masih harus banyak belajar dan berjuang untuk memecahkan berbagai kendala yang ada di depan. Ada beberapa langkah baru untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka membangun paradigma baru sistem pendidikan pasca reformasi seperti berikut. Pertama, yaitu membuat visi pendidikan Indonesia yang baru sehingga semua komponen masyarakat dapat diberdayakan secara luas. Yang kedua, misi pendidikan yang jelas untuk membuat masyarakat ikut berpartisipasi aktif di dalamnya. Ketiga, mengembangkan potensi dan kreativitas pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan sistem pembelajaran yang demokratis agar tidak terdapat suatu pengelompokan pengajaran. Yang kelima, yaitu kebijakan kurikulum seharusnya disesuaikan dengan lingkungan serta komponen bangsa yang lain seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, sosial, dan agama. Selanjutnya, jika langkah-langkah ini dapat direalisasikan, maka pendidikan Indonesia akan mempunyai harapan untuk menuju kehidupan berbangsa yang lebih berkualitas. Inovasi pendidikan. Inovasi sebagai suatu ide gagasan, praktik, atau objek, atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Oleh sebab itu, inovasi pada dasarnya merupakan pemikiran cemerlang yang dibercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan tertentu ataupun proses tertentu yang terjadi di masyarakat. Beberapa contoh inovasi antara lain yaitu program belajar jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, pengajaran kelas rangkap, pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi, namun menurut Hasbi 1967 ada 4 hal, yaitu yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua, pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, yaitu terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Yang keempat, yaitu adanya alat elektronika yang bermacam-macam seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekam, internet, LAN, dan sebagainya. Selanjutnya, inovasi merupakan objek dan teknologi pendidikan merupakan subjeknya. Dalam inovasi pendidikan butuh SDM dan peralatan yang menunjang. Sebaliknya, SDM dan alat tidak akan berfungsi tanpa digunakan untuk tujuan yang pasti dan bermanfaat di masa datang. Tingkatkan kualitas guru dan pendidikan. Bagi murid, guru merupakan sosok yang sangat mulia. Kehadirannya selalu menjadi penerang bagi semua anak didiknya. Dulu, profesi guru tidak banyak diminati oleh masyarakat.
mereka lebih tertarik menjadi dokter, tentara, maupun pengusaha. Akan tetapi sekarang, dengan adanya krisis global yang melanda semua negara di Indonesia, profesi ini menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Namun, dengan perkembangannya yang pesat ini, seharusnya kualitas guru pun jadi meningkat bersamaan dengan naiknya permintaan pasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kualitas guru demi tercapainya kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Yang sedang mereka bimbing sekarang ini ada cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perhatiannya pada masalah pendidikan bangsa. Karena tanpa bantuan pemerintah, siapapun yang berusaha untuk mengubah keadaan tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, perbanyak program beasiswa yang berkualitas untuk mendapatkan guru yang berkualitas tinggi. 3. Pendapatan guru wajib ditingkatkan, terutama mereka yang telah rela mengajar murid di sekolah berbagai tempat terpencil. Yang keempat, penghargaan dan perhatian sekecil apapun pada para guru akan menyentuh hati mereka untuk lebih menyayangi anak didiknya, sehingga secara otomatis guru akan memberikan perhatian lebih pada murid. Berikut ini program pembinaan dan pengembangan profesi guru yang dirancang oleh pemerintah dalam inovasi pengembangan profesional berkelanjutan, pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama peningkatan kualifikasi, yang kedua sertifikasi guru, yang ketiga peningkatan kompetensi, yang keempat pengembangan karir, yang kelima penghargaan dan perlindungan, yang keenam perencanaan kebutuhan guru, yang ketujuh tunjangan guru, dan yang kedelapan maslahat lainnya. Selain itu juga, dalam upaya peningkatan pengembangan profesionalisasi di bawah ini, beberapa posisi untuk meningkatkan dalam rangka pengembangan profesional, yaitu berikut ini. Yang pertama, tugas-tugas atau kegiatan pendidikan dalam jabatan yang berkelanjutan dapat mengembangkan kompetensi profesional guru secara reguler, meningkatkan mutu sekolah, dan memperkaya khasanah kehidupan individual guru. Yang kedua, bentuk pendidikan dalam jabatan dapat menampung tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, banyak metode pelatihan yang sangat efektif, tetapi hingga saat ini masih belum sepenuhnya digunakan dalam sistem pendidikan dalam jabatan. Yang keempat, latihan meneliti akan mendorong guru untuk menemukan ide pengembangan profesional. Yang kelima, hambatan dalam mengaplikasikan pengalaman menuntut adanya peluasan kegiatan pelatihan secara besar-besaran. Yang keenam, guru dapat menjadi peserta pelatihan yang efektif dibandingkan staf lainnya. Yang ketujuh, banyak sumber pengembangan yang secara potensial efektif menjadi lemah atau salah digunakan saat ini. Yang kedelapan, suasana produktif memungkinkan setiap orang melakukan aktivitas pengembangan, dengan kata lain, penerapan konversi. Yang kesembilan, orang yang aktif cenderung lebih aktif, menyeberang keluar, dan merasa lebih tampil percaya diri. Yang terakhir, kolaborasi pemerintahan dengan sekolah dan personel atau tokoh masyarakat sangat esensial kepada kepala, guru, dan anggota masyarakat, personel universitas, dan asisten teknis. Semuanya muncul menjadi vital bagi usaha membangun lingkungan yang favorabel dan keterlibatannya sangat krusial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.